Kembali di channel Tanya Soal, dimana di video kali ini kita akan bahas beberapa soal untuk pemodelan soal kuantitatif, dimana di sini kita tekankan kepada cara berpikir, dimana soal yang kelihatannya sulit akan kita permudah. Jadi kita akan mencoba beberapa soal yang kita rasa berpotensi model soal seperti ini muncul ya di ujian tahun ini. Jadi disebutkan bahwa di soal pertama, jika A sama dengan 81 per 3 pangkat 3 dikurang XY dan B sama dengan 2 pangkat 3 dikurang XY, maka kita ditanyakan membandingkan hubungan antara A dan B. Mungkin kalau di soal biasanya dalam bentuk hubungan kuantitas antara P dan Q, tidak masalah ya, itu sekedar sama variabelnya diubah. Jadi kalau kita perhatikan di bagian A, kita mulai dari A itu kan sama dengan 81 per 3 pangkat 3 dikurang XY. Berarti itu sama dengan 81 dibagi 27 kemudian dikurang XY. 81 dibagi 27 jawabannya adalah 3 dikurang XY. Nah, kemudian di bagian B kita peroleh 2 pangkat 3 dikurang XY. Berarti sama dengan 8 kurang XY. Jadi si A ini nilainya adalah 3 kurang XY dan B ini 8 dikurang XY. Jadi kalau kita perhatikan angka depannya, yang si A 3, yang si B 8, udah pasti bahwa si A lebih kecil daripada si B. Karena dia sama-sama dikurang XY, sesuatu nilai yang sama. Seandainya si XY ini bernilai positif, misalkan angka 1 misalnya, kita misalkan saja si X-nya itu 1. Berarti kalau si A itu 3 dikurang 1 berarti hasilnya 2. Sementara si B 8 dikurang 1 hasilnya 7. Bagaimana kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana kalau si X itu nilainya negatif? Kita misalkan saja si X itu negatif 1. Berarti si A jadi 3 dikurang negatif 1 jadi 4. Si B juga 8 dikurang negatif 1 jadinya 9. Jadi tetap akan bernilai si A lebih kecil dari B. Yang menjadi masalah apabila kita menjumpai model soalnya misalnya A-nya itu 3 kurang XY sementara si B-nya 8 tambah XY. Nah, ini baru kita belum bisa menentukan karena kita nggak tahu apakah XY-nya itu positif atau negatif. Jadi bisa membingungkan. Kalau kita menjumpai yang seperti ini, kita pilih yang jawaban tidak dapat ditentukan. Tetapi kalau dia sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka kita pilih jawabannya sesuai dengan angka yang di depan. Jadi angka di depannya adalah 3 kurang XY dengan 8 kurang XY, berarti si A nya lebih kecil dibandingkan si B. Kita coba lanjut ke soal berikut. Jika 3 pangkat X sama dengan 243 dan 4 pangkat Y sama dengan 256. Nah, kita tuliskan bahwa si 3 pangkat X ini sama dengan 243. Berarti 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat 5. Berarti X-nya itu sama dengan, kita ambil pangkatnya saja, X-nya itu sama dengan 5. Sementara 4 pangkat Y sama dengan 256. Berarti 4 pangkat Y itu sama dengan 4 pangkat 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Dengan demikian sudah jelas bahwa si X-nya itu 5, Y-nya 4. Berarti X-nya lebih besar daripada si Y. Mungkin muncul pertanyaan bagaimana kita bisa menentukan bahwa 243 itu kok bisa jadi 3 pangkat 5 seperti itu. Mungkin kalau yang sudah lupa, kita namanya dengan faktorisasi prima. Jadi kita bagi 3 seperti ini. Jadi 24 dibagi 3 8, 3 nya sisanya 1. Kita lanjut lagi pembagiannya, bagi 3 jadi 27, bagi 3 jadi 9, bagi 3 jadi 3. Jadi 3 nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ditulis sebagai 3 pangkat 5. Demikian juga yang kita lakukan dengan 256. Jadi kita bagi 4 nanti dapatnya 64, bagi 4 lagi dan seterusnya, nanti kita peroleh bahwa ada 4 kali angka 4-nya. Jadi demikian pembahasan soal yang kedua. Kita coba ke soal berikutnya, menghitung persen, di mana soal-soal tentang persentase ini juga sering muncul dengan beragam variasi. Biasanya soal yang sering muncul di bagian kuantitatif adalah berapakah nilai persen dari angka sekian. Kemudian atau dengan beberapa opsi, misalnya di antara kelima bilangan tersebut manakah yang paling besar, diberikan nilai misalnya 10% dari 36 bagian B,
20% dari 54 dan lainnya. Jadi model-model soal persen seperti ini sering muncul dengan berbagai macam variasi. Yang perlu kita tekankan adalah bagaimana sebenarnya cara kita dalam menghitung soal-soal yang mengandung unsur persen dan juga pecahan. Jadi kalau kita perhatikan soal yang berikut ini 54%, berarti itu sama dengan 54/100. Kita langsung tulis seperti ini. Kemudian dari itu berarti dianggap sebagai kali 10/6 × 3 kita tulis sebagai 666. Nah dari sini kita langsung main coret saja. Jadi supaya agak berbeda kita coret gini. Bagi 6 ini jadinya 9, ini bagi 10, ini bagi 10 jadi 10. Kemudian kalau kita perhatikan yang bisa dibagi 6 lagi kelanjutannya adalah yang ini. Kita bagi 3, ini jadi 2, bagi 3 ini jadi 3, bagi 3 lagi ini 2, ini habis. Berarti jawaban yang di atas adalah tinggal 1 per yang bagian bawah adalah sama dengan 40. Jadi 10 kali 2 kali 2 40. Berarti jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Ya, model soal yang hampir serupa, 54% dari 10/6 ya. Jadi ini jauh lebih gampang karena angka 6-nya cuma satu kali. 54/100 kali 10/6. Bagi 6 jadi 9, ini bagi 10 jadi 10, maka jawabannya langsung 9/10. Jawabannya di option A. Kita lanjut. Apabila A sama dengan 30% dan B sama dengan 2/3, maka hubungan antara A dan B. Jadi kalau membandingkan hubungan antara A dan B dan hanya ada satu unsur seperti ini 30%, kita misalkan A-nya itu 30%, berarti 30/100. Sementara si B-nya itu adalah 2/3. Cara untuk membandingkan nilai pecahan adalah kita kali silang. Jadi 3-nya kita kalikan ke atas kemari. 3 dikali 30 menjadi 90. Kemudian 100-nya dikali 2 kemari jadi 200. Jadi kita anggap bahwa si A itu nilainya setara dengan 90. Si B itu setara dengan 900. Jadi dengan demikian kalau A-nya 90, B-nya 200, berarti A-nya lebih kecil dibandingkan si B. Maka kita pilih jawabannya adalah option C. Sebagai soal latihan kita berikan beberapa soal. Yang pertama adalah membandingkan nilai A dan B. Bagaimana kalau A-nya sama dengan 2/5 dan B-nya sama dengan 30%. Apakah hubungan antara A dan B? Kemudian soal yang kedua, membandingkan nilai pecahan. Kita misalkan A itu sama dengan 20% dari 36 dan B-nya itu sama dengan 36% dari 20. Apakah hubungan antara A dan B? Beberapa soal ini adalah soal-soal yang sudah pernah kita rangkum dari beberapa soal yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Jadi semoga pembahasan soal ini bisa bermanfaat dan membantu kalian lolos di seleksi tahun ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.